Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, masyarakat Arab pra-Islam memberi nama bulan sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Pada saat musim semi, di mana bunga-bunga pada mekar, mereka kasih nama bulan itu dengan Rabi'. Rabi' artinya musim bunga. Muncullah nama Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, musim bunga pertama dan musim bunga kedua. Saat cuaca musim dingin, di mana kehidupan hampir-hampir beku, mereka kasih nama Jumada, dari al-jamadu artinya beku. Muncullah nama Jumada al-ula, Jumada ats-tsaniyah, musim beku pertama dan musim beku kedua. Saat sahara panas membara, mereka kasih nama Ramadan, dari ar-ramdu yang artinya panas membara. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya, umat Muhammad ini, puasa 1 bulan di dalam 1 tahun, dan itu diletakkan pada bulan Ramadan. Tentu ada maksudnya, tentu ada hikmahnya. Paling tidak, puasa akan membakar orang-orang yang melaksanakannya, membakar secara jasmani, membakar juga secara rohani. Secara jasmani, puasa akan membakar lemak-lemak yang membebani fisik manusia, sehingga dengan puasa manusia akan semakin sehat fisiknya. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa menurunkan berat badan kita sampai 6 kilo. Terutama ibu-ibu, mudah-mudahan turun 10 kilo. Secara rohani, maka puasa ini membakar dosa-dosa manusia yang membebani jiwa mereka. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman, semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi ada pembakaran jasmani yang menyebabkan manusia sehat, ada pembakaran rohani yang menyebabkan manusia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada pertanyaan. Bukankah ampunan Allah diberikan nanti pada yaumul qiyamah? Bukankah ampunan Allah diberikan nanti pada yaumul hisab?
di mana manusia menghadapi hari perhitungan. Mengapakah redaksi yang dipakai di dalam hadis Nabi menggunakan fi'il madhi atau kata kerja lampau? Seharusnya menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Bukan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, tapi yughfaru lahu ma taqaddama min dzambihi. Dijelaskan oleh ulama ahli bahasa bahwa jika fi'il madhi atau kata kerja lampau digunakan untuk sesuatu yang akan datang, itu menunjukkan adanya kepastian dan tidak diragukan lagi. Demikianlah ampunan Allah bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah kepastian, tidak diragukan lagi. Seperti dalam iqamatus shalah atau dalam bahasa yang populer qomat. Jadi dengan saya tanya, qomat itu dilaksanakan sebelum sholat apa sesudah sholat? Tentu sebelum sholat. Tetapi redaksi yang digunakan menggunakan fi'il madhi. Qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Sungguh telah tegak sholat. Sungguh telah tegak sholat. Padahal sholat belum ditegakkan. Tidak menggunakan fi'il mudhari'. Taqumu as-shalah. Taqumu as-shalah. Menunjukkan bahwa setelah iqamah tadi sholat pasti dilaksanakan, tidak ada keraguan. Belum pernah terjadi setelah qomat kemudian orang pulang sendiri-sendiri, tidak ada. Sholat dulu, kalau setelah qomat itu sholat dulu, baru setelah itu selesai pulang. Baik, hadirin, di dalam Al-Quran puasa Ramadan itu terdapat di dalam satu kelompok ayat, terhimpun di dalam satu kelompok ayat, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar itu tidak ada lagi ayat Al-Quran yang membicarakan puasa Ramadan. Ayat pertama maksudnya adalah ayat yang 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para ahli bahasa mengatakan ya itu harf nida, kata seru. Seruan dari siapa dan kepada siapa? Dijelaskan dalam satu kitab tafsir, minal habibi lil habibi, dari pecinta kepada yang dicintai, dari penyayang kepada yang disayangi. Berikutnya adalah ayu, disebut sebagai harf litanbih, kata untuk memberi peringatan. Peringatan dari siapa kepada siapa? Minal habibi lil habibi, peringatan dari pecinta kepada yang dicintai, dari penyayang kepada yang disayangi. Berikutnya adalah alladzina amanu, hadhihi syahadatun minal habibi, ini adalah kesaksian dari pecinta, kesaksian dari penyayang bahwa yang dicintai menaruh kepercayaan kepadanya. Jadi spirit ayat kutiba alaikumusyiyamu dan seterusnya adalah spirit cinta, spirit sayang. Justru karena cintanya Allah kepada para hamba, justru karena cintanya Allah sayangnya Allah kepada para hamba, diwajibkanlah saum Ramadan. Sehingga rugi besar orang yang tidak memanfaatkan kewajiban saum Ramadan ini karena ia mengabaikan cintanya Allah,
ia mengabaikan sayangnya Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Demikian Allah berfirman, kalaulah bukan karena anugerah Allah serta rahmatnya atas kalian, niscaya kalian menjadi manusia-manusia yang merugi. Termasuk fadlullahi wa rahmatuhu adalah saum Ramadan. Hadirin, orang yang dicintai oleh Allah derajatnya amat tinggi, terhormat di sisi Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Jika aku sudah memberikan cinta, sudah memberikan mahabbah pada hamba-hambaku, maka aku adalah telinga yang ia pakai mendengar, aku adalah mata yang ia pakai melihat, aku adalah tangan yang ia pakai bekerja, aku adalah kaki yang ia pakai melangkah. Jika ia minta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan. Itulah uraian tentang orang-orang yang memperoleh mahabbah, memperoleh cinta dari Allah. Menurut para ulama, maknanya amat luas. Di antaranya bahwa Allah menjaga keseluruhan aspek hidupnya. Telinganya dijaga, tidak mendengar suara-suara kecuali suara yang diridhai oleh Allah, sehingga pergaulannya dijaga. Ia hanya bergaul dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya indah. Ia bergaul dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya diridhai oleh Allah. Demikianlah matanya dijaga, tidak melihat objek kecuali yang diridhai oleh Allah. Demikianlah tangannya dijaga sehingga tidak bekerja kecuali pada pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Menjadi orang yang mencukupkan dirinya dengan yang halal-halal saja. Jangankan yang haram, yang subhat pun ia tidak menyentuhnya. Kakinya dijaga oleh Allah, tidak diayunkan kecuali ke tempat-tempat baik, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Orang yang seperti itu kalau minta sesuatu kepada Allah pasti akan dikabulkan. Kalau mohon perlindungan kepada Allah pasti diberi perlindungan. Penggal berikutnya adalah kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tasbih atau keserupaan dalam ayat ini adalah dalam hal kewajiban. La fil kaifiyah wala fis thawabi. Tidak dalam tata cara ataupun pahala. Benar umat-umat zaman silam memperoleh kewajiban puasa. Tapi kaifiyat atau tata caranya sangat berat. Dan pahalanya tidak sebesar pahala yang diberikan kepada umat Muhammad. Walaupun puasa yang diwajibkan untuk umat Muhammad adalah puasa yang jauh lebih ringan dibanding puasa umat-umat zaman silam. Karena di antara khasa'is tasyri' al-islami, kekhasan syariat Islam adalah insani
humanistik, pro kemanusiaan. Sehingga dalam puasa Islam tetap ada makan berbuka, tetap ada makan sahur. Bahkan itu adalah keutamaan. Justru yang diharamkan kalau orang itu puasa ngebleng, tidak makan, tidak minum, mulai pagi sampai malam, tidak diperkenankan. Karena pada prinsipnya tidak boleh orang menyiksa diri sendiri, menyakiti diri sendiri dengan alasan kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Tidak ada tempat dalam Islam. Semua syariat Islam itu insaniyun, humanistik. Tapi pahalanya lebih besar daripada pahala umat-umat zaman silam dengan tata cara puasa yang lebih berat itu. Disebutnya umat-umat zaman silam itu Masya Allah, luar biasa maksudnya. Terkait psikologi massa. Orang yang paling tidak punya nyali sekalipun, atau yang paling rendah nyalinya sekalipun, kalau ia dalam kerumunan massa yang jumlahnya ribuan, bisa berubah menjadi pemberani yang luar biasa. Walaupun saat sendirian dia tidak memiliki keberanian. Itu namanya psikologi massa. Di Jawa Timur ini ada agenda tahunan gerak jalan Mojokerto Surabaya terkait momen peringatan Hari Pahlawan 10 November. Jauh Pak, Mojokerto Surabaya itu sekitar 55 kilometer. Jauh, tidak main-main. Cuma karena pesertanya ribuan, penontonnya banyak, memenuhi kanan kiri jalan. Walaupun jauh, mereka mampu menyelesaikan dengan baik, finish sampai di Tugu Pahlawan sana. Soal besoknya pijet 2 hari, soal lain. Tapi mereka bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan tertawa, dengan gembira ria, dengan tepuk-tepuk, dengan meneriakkan yel-yel. Kenapa? Kena psikologi massa. Karena pesertanya ribuan, penontonnya berjubel. Beda dengan misalnya jenengan ya karep-karepnya sendiri, kemudian jalan Mojokerto sampai Surabaya tanpa supporter, tanpa penonton. Saya kok tidak yakin jenengan bisa menyelesaikan dengan baik ya. Paling 2-3 kilo terus tidak mampu menyelesaikan. Demikianlah disebutnya umat-umat zaman silam untuk memberikan kabar gembira kepada umat Muhammad bahwa kamu tidak usah berkecil hati, tidak usah berciut nyali, jalankan dengan baik. Toh umat-umat zaman silam juga memperoleh kewajiban yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.